Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melvin Berlian Amirullah dengan NPM 224111025 dari kelas MNJ 22A. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang apa sih itu MSDM. Pengertian manajemen MSDM. Manajemen sumber daya manusia atau biasa kita sebut MSDM adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Pendapat itu dibacakan. Ada beberapa pendapat dari ahli mengenai pengertian manajemen sumber daya manusia ini. Yang pertama dari Mondi 2008, manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Lalu yang kedua dari Werther dan Davis 1996. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produktif para karyawan bagi organisasi secara strategik, etis, dan bertanggung jawab sosial. Sedangkan SDM adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Perbedaan MSDM dengan manajemen personalia. Dalam istilah manajemen personalia, tergantung pengertian bahwa karyawan atau personalia hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja yang tenaganya harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Sedangkan dalam istilah MSDM, tergantung pengertian bahwa karyawan atau SDM yang ada dalam perusahaan merupakan aset dalam kurung kekayaan milik yang berharga perusahaan sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhan yang baik. Lalu tujuan-tujuan MSDM. Tujuan organisasional. Memastikan bahwa MSDM berkontribusi pada efektivitas organisasional. Departemen SDM membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam hal ini, para manajer tetap bertanggung jawab penuh atas para bawahannya. Departemen SDM hanya memberikan dukungan dalam hal-hal. Departemen SDM membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam hal ini, para manajer tetap bertanggung jawab penuh atas para bawahannya. Departemen SDM hanya memberikan dukungan dalam hal-hal yang terkait dengan pengelolaan SDM. Tujuan fungsional menjaga kontribusi Departemen SDM dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan-kebutuhan organisasi. Sumber-sumber daya akan terbuang percuma jika MSDM tidak direncanakan secara optimal sesuai kebutuhan organisasi. Lalu tujuan kemasyarakatan. Bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat sembari meminimalkan dampak negatif tuntutan-tuntutan tersebut bagi organisasi. Lalu tujuan personal. Membantu para karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka sejauh tujuan-tujuan mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Tujuan personal para karyawan akan tercapai jika para karyawan dipelihara, dipertahankan, dan dimotivasi. Jika tidak demikian, kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun dan karyawan bisa meninggalkan perusahaan atau organisasi. Lalu fungsi-fungsi MSDM. Pengadaan SDM, analisis pekerjaan, perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi SDM, penempatan SDM, pengembangan SDM, perencanaan karir, pengembangan organisasi, manajemen, dan penilaian kinerja. Upah insentif, bonus, tidak langsung, jaminan sosial, pengobatan, asuransi, atau pensiun. Kompensasi non-finansial, dalam kurung kebijakan organisasi, manajer yang berkualitas, rekan kerja yang menyenangkan, waktu yang fleksibel, dan pembagian kerja yang baik. Pengintegrasian, mencocokkan keinginan karyawan dengan tujuan organisasi yang mencakup motivasi kerja, kepuasan kerja, kepemimpinan. Pemeliharaan SDM, komunikasi kerja, keselamatan, dan kesehatan kerja. Organisasi yang ada di dalam MSDM. Organisasi dalam MSDM adalah suatu sistem yang dibentuk untuk mengelola sumber daya manusia atau SDM dalam suatu organisasi. Organisasi MSDM terdiri dari berbagai fungsi dan aktivitas yang bertujuan untuk memastikan bahwa SDM yang dimiliki oleh organisasi dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi.
anjing. Ay, habis po. Fungsi-fungsi organisasi MSDM. Yang pertama, fungsi strategis yang bertujuan untuk memastikan bahwa SDM yang dimiliki oleh organisasi selaras dengan strategi dan tujuan organisasi. Fungsi ini mencakup aktivitas-aktivitas seperti perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Yang kedua, fungsi operasional yang bertujuan untuk memastikan bahwa SDM yang dimiliki oleh organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien. Fungsi ini mencakup aktivitas-aktivitas seperti pelatihan dan pengembangan, kompensasi dan benefit, dan hubungan industrial. Aktivitas-aktivitas organisasi MSDM. Aktivitas dalam organisasi MSDM. Yang pertama, proses rekrutmen dan seleksi yang bertujuan untuk mendapatkan SDM yang tepat untuk mengisi posisi-posisi yang ada di dalam organisasi. Lalu yang kedua, proses orientasi dan penempatan yang bertujuan untuk membantu SDM baru untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan tugas-tugasnya. Yang ketiga, proses pelatihan dan pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan SDM agar dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien. Lalu yang keempat, proses kompensasi dan benefit yang bertujuan untuk memberikan imbalan yang adil dan layak pada SDM atas pekerjaan yang telah mereka lakukan. Yang kelima, proses hubungan industrial yang bertujuan untuk menciptakan hubungan yang kelima, proses hubungan industrial yang bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara SDM dengan organisasi. Peran organisasi MSDM dalam organisasi yaitu memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan suatu organisasi. Organisasi MSDM berperan untuk memastikan bahwa SDM yang dimiliki oleh organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan dan jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.